Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk terus memuji Allah Ta'ala karena memang hanya Dialah yang berhak mendapatkan segala pujian. Bahkan semua pujian yang sempurna hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Kemudian juga kita berusaha untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmat yang begitu banyak, sehingga sampai saat ini kita masih berada di atas agamanya. Kita masih bisa melaksanakan amalan-amalan yang baik, yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk menerimanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali membaca kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan kita berada dalam pembahasan tentang Al-Jahiliyah, yaitu mengenal Jahiliyah. Jahiliyah yaitu sebuah kalimat yang menunjukkan penyimpangan dalam agama kita, karena sebagaimana telah kita pelajari kemarin bahwasanya al-jahiliyah ini kata yang dinisbatkan kepada jahl, yaitu kebodohan. Yang mana kebodohan itu bisa berupa dua hal ya, bisa berupa dua perkara, dua hal, yaitu adamul ilmi, tidak punya ilmu, atau adamut tiba'il ilmi, tidak mengikuti ilmu. Segala sesuatu perbuatan ataupun ucapan yang berlandaskan pada kebodohan, yakni dalam arti tidak sesuai dengan ilmu, atau karena tidak memiliki ilmu, atau mungkin dia sudah punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka perkataan ataupun perbuatan itu bisa kita sifati dengan perkataan atau perbuatan jahiliyah. Nah, kemudian diterangkan oleh penulis bahwa jahiliyah ini ada di masa ketika manusia secara umum berada di dalam kesesatan, di mana belum ada cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangi di tengah-tengah umat manusia. Walaupun masih ada yakni sisa-sisa ajaran nabi-nabi terdahulu, tetapi itu tidak begitu kentara, dan kebanyakan manusia sudah melupakan ajaran-ajaran nabi terdahulu. Ya, maka disitulah kita katakan, pada masa itulah kita katakan masa tersebut sebagai masa jahiliyah. Ya, masa jahiliyah. Karena di masa tersebut manusia secara umum atau pada umumnya mereka berada dalam kesesatan. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diberikan wahyu kepadanya, dan beliau menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik agar dijauhi, menjelaskan tentang keharusan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, maka mulailah muncul cahaya di dunia ini. Ini cahaya tauhid, cahaya dari petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tidak lagi kita katakan sebagai zaman jahiliyah. Tidak bisa kita katakan zaman itu sebagai zaman apa? Jahiliyah, karena sudah adanya
cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangi dunia ini, dan itu akan berlangsung terus-menerus sampai akhir zaman. Ya. Baik. Dan itulah yang disebut dengan jahiliyah amah. Wa tilka kanat al-jahiliyah al-amah. Itulah yang disebut dengan jahiliyah yang bersifat menyeluruh, yaitu jahiliyah yang ada sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW diutus. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti yang disebutkan di dalam judul, adakah jahiliyah setelah Islam? Ini pertanyaan yang nanti kita akan dapatkan jawabannya dari apa yang dijelaskan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Karena ternyata walaupun jahiliyah yang bersifat menyeluruh itu sudah tidak ada, tapi ternyata masih ada perkara-perkara jahiliyah yang ada, ya, walaupun tidak secara umum menyeluruh, yang itu perlu untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, untuk kita bisa meninggalkan hal tersebut dan kembali kepada petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya innama tunqadu 'ural islami 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al-jahiliyah. Bahwasanya tali Islam, tali simpulan Islam, ikatan Islam itu akan terlepas sedikit demi sedikit apabila tumbuh di dalam agama Islam ini orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengetahui jahiliyah. Ini mengisyaratkan bahwasanya jahiliyah itu tetap ada, walaupun ada Islam, jahiliyah tetap ada. Hanya saja nanti sifatnya tidak menyeluruh, seperti di zaman sebelum datangnya Islam. Dan sangat penting untuk kita, bagi orang-orang yang sudah mengenal Islam, untuk juga mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Seperti yang kata Umar bin Khattab tadi, sangat bahaya seandainya di tengah-tengah kaum muslimin itu sudah tumbuh generasi yang tidak mengetahui masalah jahiliyah, tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Karena apa? Akan sangat rawan generasi tersebut untuk terjerumus ke dalam perkara-perkara penyimpangan yang merupakan jahiliyah. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala, di antara mereka ada yang menulis kitab Al-Masail Jahiliyah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam rangka untuk menjelaskan perkara-perkara jahiliyah ini, ya, agar kita berada di atas pengetahuan, di atas ilmu, ya, bahwasanya perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam yang hendaknya kita jauhi. Nah, ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jahiliyah yang bersifat menyeluruh itu sudah tidak ada. Akan tetapi masih tetap ada jahiliyah itu, tapi tidak bersifat menyeluruh. Makanya diterangkan di sini oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dengan mengatakan, fa amma ba'da ba'thir rasuli sallallahu alaihi wasallam faqad takunu fi misrin duna misrin. Adapun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jahiliyah itu ada, bisa ada di satu kota, ya, bukan kota yang lain. Maksudnya pada kota-kota tertentu, ya, daerah-daerah tertentu. Kama hiya fi daril kufar, seperti jahiliyah itu ada di negeri kafir, di negara kafir, negerinya orang-orang yang kafir. Kalau kita melihat satu negeri yang ternyata seluruhnya penduduknya adalah orang-orang kafir, atau mungkin bisa kita katakan mayoritasnya orang kafir, maka kita katakan negeri tersebut adalah negeri apa? Kafir. Dan negeri kafir bisa kita sebut sebagai negeri apa? Jahiliyah, negeri jahiliyah. Tetapi ini hanya terbatas pada negeri yang kafir saja. Adapun negeri-negeri yang lain yang mayoritasnya adalah muslim, atau kita katakan sebagai negeri Islam, kita tidak katakan dia itu sebagai negeri jahiliyah, ya. Jadi sifat jahiliyah ini hanya terikat pada perkara-perkara tertentu, terikat pada negeri-negeri tertentu misalnya, atau pada orang-orang tertentu, sehingga beliau mengatakan di sini waqad takunu fi syakhsin duna syakhsin. Kadang-kadang jahiliyah itu ada pada individu tertentu, tidak ada pada yang lain. Maksudnya apa? Ada orang yang dia itu belum masuk Islam sehingga dia masih kafir, kan? Maka orang tersebut kita katakan sebagai orang yang jahiliyah.
Ya. Namun kalau dia sudah masuk Islam, maka tidak bisa kita katakan dia sebagai orang yang apa? Jahiliyah. Bisa difahami nggak? Jadi orang yang dirinya itu belum masuk Islam, maka dialah orang yang jahiliyah. Sebagaimana tadi satu negeri, satu kota yang dia itu negeri kafir atau kota yang kafir, mayoritasnya kafir, maka kita katakan itu negeri ataupun kota yang jahiliyah. Ya. Tetapi ini tidak bersifat menyeluruh, ya, tidak bersifat menyeluruh secara umum di dunia ini pada satu zaman tertentu, ya. Karena sifat jahiliyah yang menyeluruh tadi sudah kita terangkan dan kita baca sebelumnya, itu hanya ada pada zaman sebelum diutusnya Rasul Muhammad SAW, dan itu sudah berakhir. Ya. Baik. Wa qad takunu fi syakhsin duna syakhsin. Kadangkala jahiliyah itu ada pada individu tertentu. Karrajuli qabla ayyuslim, seperti seseorang yang belum masuk Islam. Ya, ketika ada orang yang belum masuk Islam, orang kafir, kita katakan maka dia orang yang jahiliyah. Orang yang apa? Jahiliyah. Orang itu masih jahiliyah, gitu kan? Namun kalau dia sudah masuk Islam, maka dia tidak dikatakan sebagai jahiliyah. Jelas ya? Fa innahu fi jahiliyatin. Orang yang kafir yang belum masuk Islam itu dia dikatakan fi jahiliyah, berada dalam keadaan jahiliyah. Baik. Wa in kana fi daril Islam, meskipun orang tersebut berada di negeri Islam. Di dalam seperti misalnya di negeri Indonesia, kita katakan negeri Islam kan? Walaupun tidak 100% negeri ini negeri Islam, tetapi ditinjau dari mayoritas penduduknya adalah muslim. Kemudian agama pemerintah kita juga mengurusi urusan kaum muslimin seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian apalagi haji dan lain sebagainya. Pernikahan juga diatur di dalam negeri ini. Maka meskipun ini negeri kita ini masih banyak kekurangan di sana dan di sininya, ya kan, masih banyak penyimpangan dalam agama, tetapi secara mayoritas yang kita lihat, mayoritasnya kaum muslimin, dan pemerintah juga masih mengurusi urusan kaum muslimin dan memperhatikannya, maka bisa kita sifati negeri kita sebagai negeri Islam, bukan negeri apa? Kafir. Nah, dalam negeri Islam seperti ini tentunya kan banyak masyarakat, ya kan? Banyak masyarakat, banyak orang-orang yang hidup di bawahnya. Nah, orang-orang yang muslim tentunya tidak kita katakan dia orang yang jahiliyah, tetapi ada orang yang misalnya belum masuk Islam, meskipun dia berada di dalam negeri Islam, maka orang tersebut, orang tertentu ini kita katakan sebagai apa? Orang jahiliyah. Jadi bukan lagi jahiliyah yang sifatnya umum, tetapi jahiliyah yang sifatnya apa? Khusus. Jadi kalau tadi pertanyaannya, adakah setelah Islam itu jahiliyah? Adakah jahiliyah setelah Islam? Kita katakan ada, tetapi tidak secara umum. Adanya adalah secara apa? Khusus pada person-person tertentu atau pada tempat-tempat tertentu. Bisa difahami ya? Bisa ya, insyaallah ya. Jadi adakah jahiliyah setelah Islam? Ada, masih ada. Cuman tidak secara menyeluruh, tidak secara umum. Ada pada person-person tertentu ataupun ada pada tempat-tempat tertentu. Fa'amma fi zamanin mutlaqin, adapun di dalam satu zaman secara mutlak, maksudnya secara menyeluruh, pada satu zaman itu semuanya jahiliyah, maka fala jahiliyata ba'da mab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi jahiliyah, ya, yang bersifat apa tadi? Menyeluruh, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la tazalu min ummatihi ta'ifatun zahirina 'alal haqqi ila qiyamis saati. Karena sesungguhnya akan senantiasa ada di antara umat beliau satu kelompok yang zahirina 'alal haqq, yang mereka itu nampak di atas kebenaran. Maksudnya mereka itu senantiasa unggul, nampak di atas kebenaran, berusaha untuk membawa kebenaran ini yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah, sampai tegaknya hari kiamat. Dan ini sudah merupakan kabar yang kita katakan kabar yang pasti, karena berlandaskan apa? Wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan seperti ini, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurru man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada di kalangan umatku ini kelompok manusia yang mereka tegak di atas kebenaran, ya kan? Mereka tidak akan
dimadoroti, ya, tidak termadorotkan oleh orang-orang yang menyelisih mereka karena mereka tegar di atas kebenaran, sampai datangnya perintah Allah Ta'ala, sampai datangnya apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah sampai terjadinya kejadian di mana Allah Ta'ala mengutus atau mengirim angin yang berbau harum yang akan mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin, ya. Jadi sehingga ketika itu orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya akan wafat semuanya. Meskipun misalnya ada seorang mukmin yang berada di dalam goa yang sangat tersembunyi, maka angin itu akan masuk ke dalamnya dan akan dihirup oleh orang tersebut selama dia masih punya iman, dan akan meninggal dunia dengan sebab itu, ya. Ini nanti di akhir zaman, ya. Nah, ketika sudah muncul kejadian itu, maka sudah tidak ada lagi orang yang Islam di atas muka bumi ini. Tidak ada lagi orang yang memiliki keimanan di atas muka bumi ini, maka terjadilah kiamat. Ini pada mereka itu orang-orang yang sangat buruk sifatnya, ya, sehingga sampai batas itulah ini apa namanya kebenaran itu akan ada terus senantiasa sampai hari kiamat, ya. Sehingga dari situ kita fahami bahwasanya jahiliyah yang bersifat menyeluruh itu sudah tidak ada semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Adanya jahiliyah yang bersifat apa? Khusus. Itu orang jahiliyah. Kenapa? Karena belum masuk Islam. Itu negeri-negeri jahiliyah. Kenapa? Karena negerinya negeri kafir. Nah, seperti itu. Jelas, ya? Tapi yang bersifat menyeluruh sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian ada lagi di sini wal jahiliyatul muqayyadatu. Ada lagi namanya apa? Jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah muqayyadah tujadu fi ba'di diyaril muslimin wa fi katsirin minal ashkhasil muslimin. Ada namanya jahiliyah yang muqayyadah. Jahiliyah muqayyadah itu jahiliyah yang tidak murni. Ini terjemahan dari saya, ya. Adapun muqayyadah ini sebenarnya artinya adalah yang sesuatu yang terikat, tidak mutlak, ya. Jahiliyah yang atau kita katakan jahiliyah yang tidak 100%. Jahiliyah yang apa? Tidak 100%. Hanya terikat pada perkara-perkara tertentu saja, ya. Maka jahiliyah yang sifatnya muqayyadah tujadu fi ba'di diyaril muslimin. Qad tujadu, kadang ada, didapati pada sebagian negeri-negeri kaum muslimin, ya. Jadi jahiliyah yang apa namanya tadi? Disebut apa kok jadi lupa sendiri? Yang tidak murni, ya, yang tidak murni 100% jahiliyah atau jahiliyah pada perkara-perkara tertentu. Maka ini kadang terdapat, ya, kita dapati di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, ya. Yang ambil contoh yang mudah sajalah di negeri kita. Negeri kita negeri Islam, sebagaimana tadi saya katakan, ya, negeri kita adalah negeri apa? Islam. Karena dia sudah menjadi negeri Islam, kita sifatin sebagai negeri Islam, maka tidak boleh kita mengatakan negeri kita negeri jahiliyah. Jelas, bukan negeri jahiliyah. Tetapi apakah sifat Islam di negeri ini sudah 100%? Kan enggak, ya kan? Tidak semuanya peraturan-peraturan yang ada di dalam negeri kita ini sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Bahkan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, ada korupsi di sana dan di sini, ya. Ada aturan-aturan yang menyimpang dari syariat Allah Ta'ala, kan gitu. Maka adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam negeri ini, ya kan, menunjukkan bahwasanya masih ada jahiliyah di negeri ini. Betul? Korupsi itu jahiliyah bukan, ya? Riba itu jahiliyah bukan, ya? Jahiliyah. Itu semua jahiliyah. Ada di negeri ini? Ada. Negeri kita negeri Islam? Iya. Tapi masih ada jahiliyah di situ. Tapi adanya jahiliyah itu apakah langsung kita katakan negeri kita negeri jahiliyah? Tidak. Karena ini jahiliyahnya apa? Sifatnya muqayyadah, jahiliyah yang tertentu, jahiliyah yang bersifat tertentu, ya, tidak 100%. Jelas ini, ya. Wa fi katsirin minal ashkhasil muslimin, bahkan jahiliyah yang terbatas tertentu ini, ya, juga bisa terdapat pada banyak di antara individu-individu kaum muslimin. Saya, antum,
mereka-mereka, ya, kaum muslimin bukan? Iya. Bisa kita katakan kita semua adalah orang-orang jahiliyah? Bisa kita katakan seperti itu enggak? Tidak boleh. Selama kita sudah Islam, tidak boleh kita katakan kita, saya, antum, orang-orang Islam yang lain sebagai orang apa? Jahiliyah, enggak boleh. Yang kita katakan sebagai orang jahiliyah tadi siapa? Tadi siapa di atas tadi? Orang kafir yang sebelum masuk Islam, kita katakan dia orang jahiliyah, gitu kan? Tapi orang yang sudah masuk Islam enggak boleh kita katakan dia orang jahiliyah. Cuman apakah kaum muslimin yang ada saat ini, saya, antum, mereka, sudah sempurna Islamnya, sudah sempurna imannya, tidak pernah melakukan penyimpangan sama sekali? Hah? Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Banyak di antara saya, antum, mereka melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dari agama ini. Betul? Maka kita katakan dalam diri kaum muslimin pun masih ada sebagian sifat jahiliyah. Ini yang disebut dengan al-jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah yang apa? Muqayyadah, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keadaan umat ini. Umat ini tentunya umat Islam, ya. Umat Islam, umat jahiliyah bukan? Tidak. Tetapi beliau masih mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara di tengah umatku yang termasuk perkara apa? Jahiliyah. Jadi ada ternyata di umat ini sebagian perkara-perkara jahiliyah. Tapi keberadaan jahiliyah di tengah-tengah umat ini tidak serta-merta menjadikan kita mengatakan umat Islam sekarang sudah umat jahiliyah. Enggak boleh. Karena apa? Karena tadi jahiliyah yang sifatnya menyeluruh itu sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah SAW, dan akan terus ada di tengah-tengah umat ini yang menjadi perpanjangan tangan dari Rasulullah SAW dalam menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sudah ada cahaya yang terus-menerus akan sampai pada hari kiamat nanti, sehingga umat ini untuk dikatakan sebagai umat jahiliyah nggak boleh. Cuma bisa kita katakan di tengah-tengah umat ini ada perkara-perkara jahiliyah, ya. Dan kalau kita mau lengkapi hadis ini, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, sebagai faedah, ini hadis, ya, disebutkan di dalam riwayat Muslim, ya, disebutkan di sini akhrajahu Muslimun dalam kitab Al-Janais dan seterusnya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW 4 perkara jahiliyah itu adalah at-ta'nu al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum, dan satu lagi an-niyahah, ya. Jadi Rasulullah mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara di tengah-tengah umatku ini yang masih termasuk perkara jahiliyah. Walaupun ini penyebutan bilangan 4, bukan sebagai pembatasan, hanya sebagai contoh saja. Di sini beliau SAW hanya ingin menyampaikan 4 perkara ini, ya, karena sesungguhnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, ya kan? Ya, seperti misalnya berbangga-bangga diri dengan kelompoknya masing-masing. Ini jahiliyah bukan? Jahiliyah, perkara jahiliyah. Punya organisasi terus berbangga-bangga diri. Kalau nggak masuk organisasi saya, berarti udah sesat, misalkan gitu. Punya kelompok pengajian juga kayak gitu. Kalau nggak ikut kelompok pengajian saya, berarti sudah sesat. Wah, ini namanya apa? Jahiliyah itu di situ, ya. Nah, di sini beliau menyebutkan ada 4, tapi bukan pembatasan, ya. La yatrukunahunna, yang mereka Rasul mengatakan yang mereka tidak meninggalkannya. Jadi akan senantiasa ada perkara jahiliyah ini di tengah-tengah umat. Al-fakhru fil ahsab, yaitu berbangga-bangga dengan dengan jabatan ataupun kedudukan yang diraih oleh nenek moyang, ya. Saya itu kan keturunannya gitulah, ya, seperti itu, keturunannya istilahnya apa, orang-orang yang mulia di negeri ini, misalkan seperti itu. Jadi dibangga-banggakan, ya kan? Nah, ini namanya perkara apa? Jahiliyah. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab seseorang. Kamu keturunan siapa, gitu kan? Wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan dengan bintang-bintang. Ini maksudnya apa?
ketika setelah hujan turun, kemudian ada sebagian orang yang mengatakan, oh kita hujan disebabkan karena bintang-bintang ini dan itu, mutirna binaui kada wa kada. Ya. Dan yang keempat adalah an-niyahah, meratapi mayit. Meratapi mayit itu termasuk juga perkara jahiliyah. Dan ini yang keempat ini juga banyak ya. Banyak, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin pun banyak terjadi an-niyahah. Baik meratapi secara hakiki, benar-benar dia meratapi mayitnya dengan menangis-nangis, menggeru-geru gitu ya. Mencabik-cabik kepalanya, bajunya, kepala rambutnya dilepas terurai gitu. Atau niyahah dalam arti berkumpul-kumpul di rumah mayit ya. Nah, baik. Wa qala li Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada Abu Dzar. Siapa Abu Dzar nih, kawan? Sahabat, ya, seorang sahabat yang mulia. Rasulullah SAW telah mengatakan kepada beliau, tapi ini bukan untuk kita mencela beliau, bukan. Ya, ini kita hanya menyampaikan tentang keadaan beliau ketika itu, dan setelah beliau disampaikan hal itu, maka beliau bertaubat dan tidak lagi menjadi seperti itu. Nanti kita jelaskan. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau, wahai Abu Dzar, adalah seseorang yang pada dirimu itu ada sifat jahiliyah. Lihat, siapa ini? Sahabat. Masih dikatakan dirimu ada sifat jahiliyah. Bagaimana dengan kita? Ya, jangan dijawab lah, nggak usah dijawab. Ya, sahabat saja ketika itu masih ada perkara jahiliyah padanya. Cuman saya ingatkan, ini beliau mengucapkan seperti itu ketika terjadi memang perkara yang termasuk jahiliyah pada diri Abu Dzar. Namun setelah itu bagaimana? Setelah itu, Masya Allah, namanya para sahabat ya, imannya kuat. Maka ketika beliau dapat nasihat dari Rasulullah SAW, maka beliau langsung berubah ya, berubah menjadi lebih baik dan meninggalkan perkara jahiliyah tersebut. Maka kalau kita merujuk kepada hadis yang disebutkan tentang kalimat ini, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, maka kita akan lihat sebuah kisah lengkapnya ya, kisah lengkapnya. Kenapa kok demikian terjadi ucapan seperti itu ya? Di antaranya disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Ma'rur ya. Ini saya bacakan nukilannya di sini. Laqitu Abu Dzarrin birrabadah wa alaihi hullah. Intinya ada seorang perawi hadis tabi'in namanya Ma'rur, dia menjumpai Abu Dzar di daerah Rabadah ya. Dan Abu Dzar ini memakai baju yang indah, baju yang bagus, disebut dengan hullah. Dan beliau bersama dengan budak, tahu budak ya? Yang budak tersebut ternyata juga diberi pakaian yang sama indahnya, ya kan? Oh, udah waktu isya nih, Masya Allah. Nggak apa-apa lah, kita lanjutkan selesai dulu. Ya, maka Ma'rur itu bertanya, loh, kamu kok sama budakmu kok pakaiannya sama ya? Masya Allah. Abu Dzar dengan budaknya pakaiannya apa? Sama. Ini sudah merupakan satu hal yang menakjubkan tidak? Terhadap budak diperlakukan sama seperti itu, dikasih pakaian yang sama, ya kan? Sama indahnya, sama bagusnya, luar biasa. Maka ditanya, kenapa demikian? Abu Dzar berkata, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Aku dulu pernah mencela seseorang, ya, tentunya budak maksudnya mungkin ya. Dan aku mencela dia itu dengan mengelek-elek. Mengelek-elek itu bukan bahasa Indonesia. Menjelek-jelekan ibunya, dengan menjelek-jelekan apa? Ibunya. Lalu Nabi Muhammad SAW ketika mengetahui hal ini, beliau bersabda, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih. Hei Abu Dzar, kok kamu mengolok-olok dia dengan ibunya, dengan menyebut ibunya? Sesungguhnya engkau itu orang yang masih ada sifat jahiliyah pada dirimu. Nah ini, jadi kalimat tadi innaka mru'un fika jahiliyah, penyebabnya adalah karena apa? Abu Dzar ini mencela orang lain dengan menyebut ibunya, ya kan? Dengan menyebut ibunya, dan itu adalah perkara jahiliyah. Apa tadi? At-ta'nu fil ansab, ya kan? Mencela nasab orang, kan gitu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ikhwanukum khawalukum, saudara-saudara kalian ini pembantu-pembantu kalian. Maksudnya ini budak ini juga saudara kalian, tetapi Allah Ta'ala takdirkan dia menjadi pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum,
yang Allah Ta'ala jadikan mereka itu di bawah kekuasaanmu. Dia jadi budak atas takdir siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas. Barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah kekuasaannya, ya, entah jadi budaknya atau jadi pembantunya atau jadi anak buahnya gitu misalkan ya. Ini kan kaitannya dengan budak ini kan. Tentunya kalau budak seperti ini bagaimana lagi dengan pembantu, bagaimana lagi dengan anak buah, ya kan? Nah, itu bisa pikirkan sendiri dengan logika antum. Barang siapa yang saudaranya itu saudara se-Islam, seagama maksudnya, berada di bawah kekuasaannya, ya, di bawah kepemilikannya sebagai budak, maka hendaknya dia memberi makan kepadanya sebagaimana dia makan. Makanannya sama, jangan dibedakan. Wal yulbishu mimma yalbas, berikan pakaian dia yang sama dengan pakaiannya. Masya Allah. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan membebani mereka dengan pekerjaan yang mereka enggak mampu untuk melaksanakannya, yang mereka menjadi kewalahan. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kalau kalian memberikan beban kerja yang mereka menjadi kewalahan, maka bantu mereka, jangan dibiarkan bekerja sendiri gitu. Ini kata siapa? Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Dan dari nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini, berubah nggak beliau? Berubah. Buktinya tadi apa? Dia bersama budaknya, ternyata budaknya pakainya sama. Masya Allah, luar biasa ya. Hilang sudah sifat jahiliyah setelah ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa nahwi dzalik, dan semisal itu ya, artinya ya ini apa tadi? Bahwasanya perkara jahiliyah itu terkadang ada pada diri seseorang yang sudah Islam, terkadang ada pada negeri atau tempat yang sudah Muslim, ya, tempat atau negeri yang sudah Islam, terkadang masih ada perkara jahiliyah, tetapi ini jahiliyah yang sifatnya muqayyadah, jahiliyah yang sifatnya pada perkara-perkara tertentu, ya, jelas ini. Nah, jadi kesimpulannya dari pertanyaan dari judul kita tadi, adakah jahiliyah setelah Islam? Perlu diperinci. Kalau maksudnya jahiliyah yang bersifat secara menyeluruh, maka sudah tidak ada, ya, sampai Allah Ta'ala menghendaki nanti mencabut nyawa seluruh kaum muslimin, ya kan? Tapi kalau maksudnya adalah jahiliyah yang pada perkara-perkara tertentu, atau jahiliyah yang khusus pada person-person tertentu, pada tempat-tempat tertentu, maka itu ada, masih ada, ya. Demikian ya, bisa difahami insyaallah, ya. Taib, kalau sudah bisa difahami insyaallah, yang sisanya ini mulakhos, ya. Mulakhos itu ringkasan tentang pembagian pembagian jahiliyah. Pembagian tentang jahiliyah itu akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Biidznillahi tabaraka wa taala. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.